produktif. Ini salah satu hal yang paling dikejar sama orang-orang di era sekarang, apalagi buat para Gen Z nih. Sekarang udah banyak banget tuh konten-konten di media sosial, entah konten edukasi, daily vlog, dan motivasi yang menyertakan produktif sebagai suatu lifestyle yang worth it untuk diterapin sekarang. And pada akhirnya, semua dari kita sekarang udah pada gak asing nih sama lifestyle produktif. Kita juga udah tahu betapa bermanfaatnya produktivitas kita buat diri kita pribadi. Kayak keren banget gak sih? Lihat video orang-orang yang nunjukin betapa produktifnya dia, yang bahkan kayak gak ada sedikit pun waktu yang terbuang buat hal yang useless. Akhirnya, kita jadi ke-trigger buat nerapin konsep lifestyle seperti mereka. Makanya, sekarang konten-konten yang membahas produktivitas, gimana caranya bisa produktif, yang intinya bisa memotivasi kita biar bisa produktif, makin rame. Ini malah sebenarnya bagus sih. Pikiran kita jadi terbuka bahwa betapa pentingnya memprioritaskan produktivitas pada kegiatan kita. Kita juga jadi melek bahwa waktu itu terlalu berharga buat kita gunain ke hal-hal yang gak berguna. Tapi lu pada tahu gak sih? Belum lama ini rame keluar studi kasus bahwa orang Indonesia menjadi orang termalas di dunia. Sebenarnya pasti ada alasan tersendiri. Kenapa kok bisa masyarakat kita dinilai sebagai orang termalas di dunia? Tapi terlepas dari itu semua, kok bisa di era kebanyakan dari kita sedang rame-ramenya membahas produktivitas, malah keluar studi kasus kayak gitu? Tapi emang wajar sih, pasti mereka punya alasan yang konkret dan disertai penelitian yang jelas buat melandasi studi mereka. Lo bisa baca sendiri artikel mereka. Kita balik lagi ke pembahasan tadi. Orang-orang sekarang udah pada rame banget yang mempelajari dan nerapin konsep lifestyle produktif itu tadi. Tapi, emang semua dari kita udah pada tahu apa definisi produktif itu sendiri? Jangan-jangan masih pada salah kaprah. Gua coba jelasin di sini. Ini penjelasan yang paling mendasar. Produktif itu suatu konsep perancangan atau penerapan suatu usaha yang sekecil atau seoptimal mungkin dan menghasilkan suatu benefit semaksimal dan sebesar mungkin. Itu masih penjelasan yang paling mendasar. Masih ada banyak definisi produktif yang bisa lo pelajari. Nah, terkadang masih ada orang yang salah paham dengan definisi tersebut. And kemungkinan terburuknya, ada orang yang masih belum mengerti secara detail, udah buru-buru nerapin itu tadi. Ya sebenarnya gak sepenuhnya salah sih. Aksi memang lebih baik daripada cuma ngomong doang. Udah pada mau beraksi aja udah bagus. Tapi, emang gak bisa dipungkiri, pengetahuan secara matang itu penting supaya aksi yang kita lakuin itu jelas dan bisa menghasilkan sesuai ekspektasi kita. Kalau kita buru-buru kayak tadi dan belum tahu secara matang apa definisi sebenarnya setiap hal yang kita lakuin, ujung-ujungnya bukannya produktif, malah sibuk doang. Maksudnya gimana sih? Contoh gini, lo udah berusaha semaksimal mungkin biar waktu di keseharian lo gak ada yang terbuang sia-sia. Otomatis, lo akhirnya memplanning semua kegiatan yang bisa lo lakuin dalam satu hari lo. Dan akhirnya, lo terapin dengan motivasi semua planning lo tadi bisa ke checklist semua. Akhirnya, itu menimbulkan rasa puas pada diri lo bahwa lo udah bisa produktif hari ini. Itu bagus kalau semua kegiatan itu tadi bisa lo lakuin dengan efektif dan bisa memiliki hasil yang sepadan. Tapi, kalau malah semua kegiatan lo tadi lo lakuin secara gak maksimal, lo cuma ngejar checklist lo tadi. Tiap hari lo cuma ngejar checklist dan terus-menerus lo lakuin tanpa ada perkembangan yang maksimal. Apa itu bisa dibilang produktif? Bukannya produktif, lo malah boncos. Lo udah ngeluarin semua tenaga dan waktu lo buat list kegiatan yang lo bikin sendiri, yang padahal gak efektif sama sekali. Apalagi, lo sampai gak ngasih spend waktu buat lo istirahat sama sekali. Yang ada, hasil lo kecil dan lo tipes. Jadi, gimana sih biar lo bisa bener-bener produktif secara make sense? Oke, yang pertama planning yang sesuai. Maksudnya planning secara sesuai di sini gimana sih? Arti dari sesuai itu sendiri meliputi banyak hal. Seperti sesuai sama kemampuan lo, kondisi, dan waktu yang lo punya. Lo udah bener nih memplanning kegiatan yang bakal lo lakuin. Tapi, kalau lo cuma ngasal nulis schedule tanpa mikirin, kira-kira lo bisa apa nggak buat ngelakuin semua aktivitas itu secara efektif? Mungkin lo bisa memenuhi target lo sendiri, tapi ya kayak tadi, hasil lo gak maksimal. Jadi, di sini lo harus bener-bener ngerti seberapa besar kemampuan yang lo miliki dan waktu yang lo punya untuk lo mengeksekusi semua kegiatan lo tadi. Pada intinya, kan kayak tadi, bukan seberapa banyak kegiatan yang bisa lo lakuin, tapi seberapa efektif kegiatan yang lo akuisisi pada diri lo. Pada akhirnya kan yang lo cari benefit dari semua aktivitas itu,
bukan seberapa sibuk lo. Ini juga perlu lo pelajari secara mendalam. Lo bener-bener harus bisa mengenal diri lo, seberapa besar kemampuan yang lo miliki, dan lo bener-bener cocok buat mengeksekusi kegiatan lo sendiri. Jangan cuma maksa. Lo mempressure diri lo secara berlebihan untuk memenuhi target yang lo bikin sendiri, yang padahal lo sendiri gak mampu, atau bahkan kegiatan lo sendiri gak semuanya make sense buat lo eksekusi. Pemilihan waktu dan kondisi yang tepat menjadi poin penting pada suatu planning kegiatan. Lo harus pikirin secara matang penempatan kegiatan pada waktu yang tepat di dalam jadwal yang lo bikin. Bahkan, kemungkinan terburuknya lo udah maksa buat eksekusi semua kegiatan, dan ujung-ujungnya ada 1 atau 2 kegiatan yang terpaksa lo lewatkan. Kondisi tersebut bakal menimbulkan rasa stres pada diri lo, yang padahal lo sendiri memang gak sepenuhnya mampu buat memenuhi target lo sendiri. Akhirnya, lo hanya menimbulkan stres yang lo bikin dari pressure target yang juga lo bikin sendiri. Jadi, maksimalkan jadwal yang lo bikin, bukan hanya kegiatan sebanyak mungkin. Tentu saja, ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem yang lo bikin. Yang kedua, prioritas kegiatan. Chapter ini sedikit bersinggungan sama chapter sebelumnya. Memprioris kegiatan secara rapi sangat penting buat efektivitas schedule lo sendiri. Prioritaskan suatu hal atau kegiatan yang memiliki urgensi lebih tinggi daripada kegiatan lain. Sebenarnya, itu suatu poin yang paling mendasar, tapi terkadang masih ada yang salah kaprah dalam hal ini. Di sini poinnya, bukan kegiatan yang penting lo taruh di awal waktu, tapi posisikan kegiatan itu di waktu yang paling pas buat lo eksekusi. Sama halnya kayak tadi, positioning waktu secara rapi tentu sangat berperan terhadap efektivitas schedule lo. Intinya, jangan sampai lo terlalu memprioritaskan hal yang tingkat urgensinya lebih rendah, menggeser kegiatan yang malah sebenarnya memang urgent. Kayak semisal lo punya tanggung jawab kerja atau masih sekolah, pastinya kan lo terikat jadwal sama itu dengan waktu yang udah ditentukan. Jangan sampai waktu yang emang bener-bener buat lo dedikasikan ke hal itu lo geser, atau lo menempatkan suatu kegiatan yang terlalu mepet dengan itu, sehingga lo malah merusak efektivitas waktu yang seharusnya bisa lo gunain secara maksimal buat hal penting itu tadi. Contoh nih, kayak lo masih sekolah, lo ngebet banget nih pengen produktif di keseharian lo, tapi lo harus mendedikasikan waktu yang cukup banyak buat pergi ke sekolah. Alhasil, lo ngerasa gak puas dengan sisa waktu yang lo punya. Semisal lo pengen konsisten nge-gym, lo punya waktu di sore dan malam hari. Lo bingung nih, kalau mau nge-gym malam, ntar lo gak bisa main game, nongkrong sama temen, atau hal lainnya lah. Jadi, lo paksa diri lo nge-gym di sore hari, yang padahal lo sendiri pulang sekolah juga sore, atau kadang sampai larut pas sibuk. Dengan kondisi yang masih capek, lemas, belum makan sepulang dari sekolah, lo paksain tuh buat pergi ke gym. Alhasil, sekolah lo jadi gak efektif karena lo buru-buru pengen pergi ke gym. Gym lo sendiri juga berantakan soalnya lo nge-gym di kondisi yang gak optimal. Nah, hanya karena ego lo pengen mengeksekusi kegiatan sebanyak mungkin biar lo produktif, malah kacau semua. Terkadang hal seperti itu bisa lo akalin dengan menukar posisi jadwal aktivitas itu sendiri. Kayak tadi, lo pulang sekolah sore, dan lo harus nge-gym malam kalau lo pengen maksimal. Sedangkan, lo sendiri punya keinginan waktu malam lo gunain buat nge-game, nongkrong, dan lain sebagainya. Solusinya, lo pindah kegiatan nyantai lo ini di sore hari, sembari lo istirahat, ngumpulin tenaga, biar waktu malam lo bisa nge-gym secara maksimal. Jadikan gak ada waktu yang terbuang. Lo malah bisa mengeksekusi tiap kegiatan tersebut dengan kondisi lo yang paling optimal. Skill set kayak tadi, menurut gua sangat penting lo pelajari. Bukan hanya berguna buat hal kayak gitu. Semisal, lo udah terjun di dunia profesional, lo udah kerja, dan kesibukan lo makin bertambah, lo gak bakal kesulitan buat mengatur dan beradaptasi dengan semua kesibukan yang lo miliki. Lo bisa latih diri lo secara bertahap, kenali diri lo lebih dalam, dan amati secara baik efektivitas waktu paling maksimal yang bisa lo atur. Yang ketiga, gak ada spend waktu istirahat. Ini nih, yang paling sering dilakuin sama orang yang terlalu ambis. Emang sih, kerja keras itu perlu. Tapi, kalau kerja keras sampai lo tipes, terus gunanya apa kerja lo tadi? Bukannya gue di sini mengesampingkan opini seperti tadi. Kerja keras memang penting, tapi kerja cerdas itu sangat perlu lo akuisisi. Kalau lo bisa mengombinasikan kedua hal itu tadi, kenapa enggak? Intinya, kecerdasan memanage waktu itu penting banget. Seperti yang gue bilang tadi, emang lo mau kerja, ujung-ujungnya lo harus opname gara-gara ego lo sendiri. Spend waktu sejam 2 jam gak bakal bikin lo rugi kok.
Malah lo bisa balance, menjaga keproduktivitasan lo sambil menjaga kesehatan lo sendiri. Mungkin lo udah pada dengar konsep work-life balance. Sama halnya kayak ini, malah orang-orang yang bisa menjaga keseimbangan waktu yang mereka miliki cenderung bisa lebih sukses. Sukses yang gue maksud di sini bukan cuma sukses secara materi, sukses secara mental dan materi. Itu hal yang perlu lo kejar sekarang, bukan cuma sukses finansial doang. Kalau lo kerja terus sampai lo keriput, lo gak ngasih waktu ke diri lo buat istirahat, olahraga, healing, ujung-ujungnya pas tua lo kena stroke. Kan gak lucu. Tapi maksud gue bukan kayak definisi healing anak zaman sekarang. Stres dikit healing, kena pressure kerja dikit healing, dimarahin bos dikit langsung check out tiket ke Bali dengan alasan mental health, anxiety, dan berbagai macam penyakit mental lainnya. Itu sendiri juga gak balance. Atur waktu lo terserah buat kerjaan lo, karir lo, pasangan lo. Yang penting ya ini, jangan sampai lo ngorbanin diri lo sendiri demi hal yang lo kejar terlalu berlebihan. Lo bisa lihat sendiri, mereka orang-orang yang sudah sukses, atau di konten-konten yang sering lo lihat lah, pasti mereka nge-spell waktu buat diri mereka sendiri, seperti baca buku, me time sambil nyantai, dengerin musik lah, atau mereka gunain buat orang tersayang mereka, main sama keluarga lah, ngedate sama pasangan lah, atau ngejenguk orang tua. Hal-hal kayak gitu penting buat kesehatan mental lo. Kalau mental lo sehat, lo sendiri juga bisa kerja lebih enjoy. Yang penting ya tadi, balance. Semua poin yang gue jelasin tadi pada dasarnya masih sangat mendasar, dan pastinya semua orang perlu menerapkan konsep-konsep seperti tadi. Kalau lo suka konten-konten kayak gini, lo bisa subscribe channel ini, dan kedepannya gue bakal lebih sering update video yang seperti ini. Semoga aja bisa jadi insight buat lo dan bisa merubah diri lo sekecil mungkin, biar kita masing-masing bisa upgrade lagi buat ke depan.